Oke, kita akan membahas tentang basic dari kecerdasan web. Apa sih sebenarnya kecerdasan web itu? Jadi kecerdasan web itu merupakan perpaduan atau perkawinan di antara kecerdasan artificial atau artificial intelligence (AI) dengan teknologi-teknologi web seperti internet, web, dan lain segala macam. Dan beberapa contoh yang bisa kita jadikan acuan untuk kecerdasan web itu adalah seperti ketika kita mengembangkan aplikasi web tetapi memiliki kecerdasan artificial di sana, memiliki AI di sana. Contoh misalnya seperti chatbot di halaman web, itu kita bisa berinteraksi dengan menggunakan bahasa manusia dan nanti si chatbotnya akan mengembalikan dengan bahasa manusia. Di situ sudah ada kecerdasan artificial di sana. Contoh yang lain adalah dengan menggunakan machine learning atau pembelajaran mesin pada sintaksis HTML atau dokumen HTML. Misalnya kita bisa menggunakan klasifikasi halaman web, clustering, atau kita bisa melakukan ekstraksi halaman konten atau bahkan membangkitkan konten halaman web itu sendiri. Itu contoh dari sisi struktur dokumen HTML. Lalu berikutnya dari sisi web semantik, kita akan membahas nanti web semantik sekedar deskripsi saja. Jadi web semantik itu lebih kepada bagaimana kita memadukan halaman-halaman web dengan makna semantiknya. Jadi ada keterhubungan antara satu tautan dengan tautan yang lain. Kita bisa membuat suatu skema atau agen yang dapat mengembangkan atau membangkitkan hubungan-hubungan secara otomatis di halaman-halaman web tersebut ataupun sifatnya hal-hal yang berkaitan dengan AI dan juga pembentukan konten web semantik secara otomatis. Contoh yang lain adalah dari sisi manajemen informasi, kita bisa mengumpulkan halaman-halaman web secara otomatis dan bisa memberikan informasi kepada pengguna yang membutuhkan informasi sangat cepat. Jadi kita melakukan indeksasi, kita seperti membuat kamus di halaman web tertentu sehingga kita bisa membentuk yang namanya search engine untuk menemukan informasi dengan sangat-sangat cepat. Karena search engine sendiri kita tahu bahwa data di internet itu sangat banyak sekali, zillion atau maybe lebih besar dari itu, tapi kita bisa mencari informasi dengan query tertentu dan dikembalikan dengan sangat-sangat cepat dalam hitungan kurang dari 1 detik. Atau bisa juga dengan memanfaatkan chatbot untuk eksplorasi halaman web. Jadi ini masih punya peluang, walaupun Google itu sudah cukup bagus, tapi ada ranah-ranah misalnya search engine untuk area-area tertentu, kita sebutnya sebagai vertical search engine, dan itu fokus kepada poin tertentu. Misal contoh seperti Google Scholar itu hanya fokus kepada jurnal-jurnal atau artikel ilmiah, atau kita bisa mengembangkan misalnya search engine untuk mungkin lowongan kerja atau mungkin untuk informasi-informasi kuliner atau biodiversity dan lain sebagainya yang memang fokus kepada topik tertentu dan tidak dimiliki oleh search engine pada umumnya. Lalu kita bisa membuat chatbot yang berinteraksi dengan informasi halaman web. Jadi misalnya kita punya halaman web, kita ingin pengguna langsung bisa mencari informasi, menggantikan misalnya search bar di halaman web yang memungkinkan lebih interaktif dan lebih humanis kepada pengguna internet atau halaman web. Dan chatbot tadi bisa berinteraksi dengan atau bisa membuat chatbot yang berinteraksi dengan aplikasi web. Alih-alih misalnya statis halaman web kita mengembangkan halaman web yang sifatnya ada post, delete gitu ya, bisa berinteraksi seperti layaknya aplikasi, misalnya contoh Canva untuk membuat desain atau misalnya mengisi form administrasi mungkin di catatan kependudukan, KTP ataupun bank. Nah itu kita bisa misalnya menggantikan interaksi seperti form-form tadi, cukup menggunakan chatbot itu langsung berinteraksi dengan formnya, langsung tersimpan di database ataupun skema interaksi lainnya. Itu juga termasuk dalam konteks kecerdasan web. Jadi saya rangkum, sebenarnya kecerdasan web itu merupakan gabungan antara teknologi web, baik itu halaman webnya ataupun hal-hal yang berkaitan dengan World Wide Web dengan kecerdasan artificial.